Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan kategori zona hijau. Oleh karena itu, maka diizinkan untuk melaksanakan program New Normal Life. Pasti ada perbedaan antara sebelum New Normal Life dan saat diberlakukan New Normal Life. Bedanya itu, kalau sebelum New Normal Life ini kita beribadah dari rumah, kemudian anak-anak kita belajar dari rumah, kemudian kita berkantor juga dari rumah, aktivitas sosial kemasyarakatan dibatasi, transportasi darat, laut dan udara juga dibatasi. Sekarang diberlakukan New Normal Life. Jadi kalau dulu sebelum New Normal Life, anak-anak belajar dari rumah, beribadah dari rumah, aktivitas perkantoran juga dilaksanakan dari rumah. Sekarang dengan diberlakukan New Normal Life, maka peribadatan sudah bisa dilaksanakan dari gereja. Ya, peribadatan sudah bisa dilaksanakan dari gereja. Kemudian program pendidikan belajar mengajar sudah bisa dari sekolah. Kemudian aktivitas perkantoran juga sudah bisa dilaksanakan dari kantor. Ya, aktivitas perkantoran, kantor camat, kantor desa itu sudah bisa dilakukan dari kantor. Kemudian pelaksanaan aktivitas perkantoran, pendidikan, dan peribadatan yang tadi saya sebut, semuanya itu harus berpedoman pada protokoler kesehatan. Nah, protokoler kesehatan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Boleh. Jadi pemerintah sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Kalau kita terus lockdown, kalau kita terus melakukan aktivitas dari rumah, maka pasti berdampak terhadap ekonomi rakyat. Karena itu harus dicarikan solusi yang tepat supaya program untuk menjaga kesehatan, program untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini jangan sampai berdampak pada ekonomi rakyat. Karena itu Presiden mengatakan segera dilaksanakan program New Normal Life supaya aktivitas masyarakat bisa segera berjalan secara normal kembali dan produktif. Itu perbedaannya. Berarti pertanyaan dari Ibu penjabat kepala desa tadi bahwa apakah boleh kita beribadah dari gereja? Jawabannya, mulai program New Normal Life sudah diizinkan, diperbolehkan untuk beribadah di gereja, beribadah di unit-unit boleh, beribadah di rukun, beribadah di masjid itu sudah diperbolehkan dengan ketentuan mematuhi protokoler kesehatan, jaga jarak 1 meter. Kita sholat Jumat pun harus jaga jarak 1 meter. Di gereja pun jaga jarak. Jadi nanti diberi tanda, bangku tempat duduk di gereja diberi tanda. Ada tempat yang kita tidak boleh duduk, ada tempat yang boleh kita duduk. Kemudian jumlah siswa di sekolah pun dikurangi. Dari yang misalnya satu ruang belajar yang sebelumnya jumlah siswanya 30 sampai 40, sekarang dikurangi menjadi 15 sampai 20 saja. Nah itu. Jadi boleh belajar tetapi dikurangi jumlah siswa dalam satu ruang belajar. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan jumlah siswa yang melebihi 15 orang per kelas? Bisa diatur shift belajar. Jadi ada yang sekolah pagi dan ada yang sekolah siang. Kalau sekiranya ada kekurangan ruang belajar bagaimana? Pakai balai desa. Kalau balai desa masih kurang lagi bagaimana? Bisa bekerja sama dengan Bapak Ketua Majelis Jemaat, pinjam gereja untuk
belajar mengajar. Karena tidak mungkin dalam waktu yang singkat kita segera bangun gedung sekolah yang baru. Solusinya harus segera diambil di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Jadi aktivitas masyarakat harus segera dimulai supaya produktivitas ekonomi itu bisa segera kita raih. Itu Bapak Ibu, bedanya ya antara sebelum new normal dan sekarang new normal. Kemudian aktivitas perkantoran di kantor bupati yang sebelumnya itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore, sekarang sudah dikurangi jam kerjanya. Dan ini juga berlaku nanti di kantor camat dan kantor desa. Kantor-kantor BUMN, perbankan juga jam kerjanya dikurangi. Jam kerja dikurangi. Ini sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri. Jadi kita di Somaki itu jam kerja di kantor bupati dan kantor dinas badan yang lain mulai jam 8 pagi sampai jam 1 siang saja. Sampai jam 1 siang saja. Aktivitas perkantoran. Nah, sekolah pun yang dulu itu mulai dari jam 8 pagi, jam setengah 8 sampai jam 1 baru pulang sekolah, sekarang dikurangi jam belajarnya. Hanya 4 jam sehari. Jadi kalau mulai jam 8 berarti jam 9, 10, 11, 12 sudah langsung siswa-siswi dipulangkan. Ada guru-guru di sini? Ada? Ya, baik. Jadi jam belajar mengajar baik itu di SD, SMP, SMA, SLTA hanya 4 jam sehari. Hanya 4 jam. Kemudian tidak ada jam istirahat. Tidak ada jam istirahat. Jadi tidak boleh memberikan ruang untuk siswa-siswi bermain, berpelukan, bersentuhan satu dengan yang lain di sekolah. Jadi tidak ada jam istirahat. Kemudian tidak boleh ada jualan, ada kantin, ada jualan-jualan snack di sekolah. Tidak boleh ada jajan-jajan, tidak boleh ada jualan-jualan di sekolah. Kantin-kantin atau kios-kios di sekolah ditutup sementara. Ya, tidak boleh ada jualan es atau jualan kue atau jualan apa saja snack-snack di sekolah selama masa new normal ini tidak diperbolehkan. Ya, saya ingatkan itu tidak diperbolehkan. Jadi kepada anak didik kita harus diberikan bekal dari rumah, ataukah mereka makan pagi yang kenyang dari rumah, supaya mereka tidak membeli jajan, tidak berjajan di sekolah. Ya, saya ingatkan para guru supaya memperhatikan, tidak ada jam istirahat, tidak ada pula kantin, tidak ada jualan-jualan di sekolah-sekolah. Itu bedanya aktivitas pendidikan di era new normal life dan sebelumnya.